Baiklah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita di mata kuliah ilmu negara ini kita akan memasuki bab atau materi tentang hubungan negara hukum dan agama. Kita mulai dari terminologi tentang arti negara hukum. Ya. Negara hukum, negara dan hukum ya, merupakan dua entitas yang dapat dibedakan namun saling berkaitan. Artinya berbeda tapi mempunyai keterkaitan antara negara dan hukum. Nah, negara dapat dipandang sebagai bangunan masyarakat yang membutuhkan hukum, sementara hukum merupakan kondisio sine qua non bagi negara. Negara tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Artinya apa? Negara membutuhkan hukum. Oleh sebab itulah negara juga dipandang sebagai suatu bangunan hukum. Bahkan lebih jauh dari itu, Hans Kelsen menyatakan bahwa negara tidak lain merupakan penjelmaan dari tatanan hukum suatu bangsa. Jadi negara tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Negara membutuhkan hukum dan hukum juga membutuhkan negara. Ya, Hans Kelsen menyatakan bahwa negara tidak lain merupakan penjelmaan dari tatanan hukum suatu bangsa. Nah, menurut seorang ahli bernama Munir Puadi, negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan perkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk pada hukum yang sama. Artinya tidak ada pembedaan dalam suatu masyarakat di suatu negara, baik itu penguasa atau yang memerintah maupun yang diperintah, dinamakan equality before the law. Semua sama di mata hukum. Artinya semua diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan dengan pembedaan yang sangat rasional tanpa memandang suku, kulit, ras, agama, daerah dan kepercayaan. Jadi kewenangan pemerintah dibataskan berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang atau melampaui wewenang dan melanggar hak rakyat. Karenanya kepada rakyat diberikan peran suatu kemampuan dan peranannya itu sangat dilakukan secara demokratis. Sementara menurut Yono Projodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan hukum yang berlaku. Yang B-nya, semua orang atau penduduk dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Jadi menurut Wiryono Projodikoro, negara adalah semua alat perlengkapan negara dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun saling berhubungan satu sama lain, tidak boleh melampaui wewenangan. Ya. Kedua, semua orang dalam hubungannya masyarakat harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku. Nah, konsepsi negara hukum yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan atau maslahat. Ya. Pada pokoknya kekuasaan atau penguasa raja harus dibatasi. Jadi kekuasaan itu harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang. Jadi konsep negara hukum ini atau restat ya, itu
membatasi atau antitesis daripada suatu konsep yang namanya konsep absolutisme. Konsep yang melahirkan negara kekuasaan. Jadi konsep res tas ini adalah konsep yang membatasi kewenangan raja ataupun kewenangan penguasa. Nah, pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku, dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan atau distribusi kekuasaan, khususnya kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Ya, secara konsepsional hingga kini ada 5 konsep atau tipikal negara hukum. Yang pertama adalah Restat, kedua adalah rule of law, ketiganya adalah social legality, nomokrasi Islam, dan negara hukum Pancasila. Dari masing-masing konsep tersebut mempunyai karakteristik yang bersifat khas. Pertama, konsep Restat diawali pemikiran Immanuel Kant tentang negara hukum dalam arti sempit atau negara hukum dalam arti yang formal, yang menempatkan fungsi Restat hanya sebagai alat perlindungan hak-hak asasi individual dan pengaturan kekuasaan negara secara pasif, yaitu hanya bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan negara. Konsep Kant ini terkenal dengan sebutan Nawatsker atau negara penjaga malam. Artinya hanya berfokus pada pelindungan tentang hak asasi individual, dan negara hanya bersifat pasif, tidak aktif, ia hanya sebagai bertugas ketika ada persoalan-persoalan di masyarakat. Friedrich Julius Stahl yang berkebangsaan Jerman dalam bukunya Philosophie des Rechts terbit pada tahun 1878 melakukan penyempurnaan yang dilakukan Stahl dalam unsur-unsur hukum formal atau negara hukum formal, yaitu dia memasukkan beberapa ciri. Pertama, dia mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Kedua, untuk melindungi terhadap hak asasi tersebut, maka penyelenggara negara harus berdasarkan teori trias politika. 3, dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus berdasarkan undang-undang. Keempat, jika dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan undang-undang, pemerintah masih melanggar hak asasi, jadinya campur tangan pemerintah di dalam kehidupan pribadi seorang, maka pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Jadi dia memasukkan konsep tentang adanya peradilan administrasi yang kalau kita kenal di sekarang ini namanya peradilan tata usaha negara di negara-negara yang menganut negara-negara yang hukum formil. Nah, sementara Paul Scholten, ya, dia membedakan tingkat antara asas dan aspek negara hukum. Unsur yang dianggap penting dinamakan asas. Unsur yang merupakan turunannya disebut aspek. Nah, aspek asas negara hukum menurut Scholten adalah adanya hak warga negara terhadap negara. Ya, dia mengatakan mengandung 2 aspek. Pertama, hak individu pada prinsipnya berada di luar kewenangan negara. Pembatasan terhadap hak tersebut hanyalah dengan ketentuan undang-undang berupa peraturan yang berlaku umum. Yang kedua, ajas tentang adanya pemisahan kekuasaan. Ya, Scholten dengan mengikuti Montesquieu mengemukakan 3 kekuasaan negara yang harus dipisahkan satu sama lain, yaitu kekuasaan pembentuk undang-undang, kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan mengadili undang-undang. Jadi pembentuk, pelaksana, dan mengadili. Ya, ada pemisahan kekuasaan. Ini menurut Montesquieu, ya, menurut Scholten harus ada pemisahan kekuasaan. Dan selanjutnya, menurut International Commission of Jurists,
menyatakan bahwa prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan adanya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak. Jadi, independent and impartiality of judiciary. Yang pada zaman sekarang ini makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara yang mengatakan dirinya negara demokrasi. Nah, menurut the International Commission of Jurists ada 3 prinsip dalam negara hukum, yaitu negara harus tunduk pada hukum, kedua, pemerintah menghormati hak-hak individu, ketiga, peradilan bebas dan tidak memihak. Ini yang menurut the International Commission of Jurists tentang 3 prinsip yang harus dimiliki oleh negara hukum. Nah, pada prinsipnya negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan atau kedaulatan rakyat. Hal ini disebabkan hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan rakyat atau kedaulatan rakyat. Artinya kedaulatan negara hukum tidak dipisahkan dari kedaulatan rakyat karena hukum itu dibuat ataupun didasarkan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atas dasar kekuasaan rakyat atau kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai asas lex populi suprema lex. Ya, suara rakyat adalah hukum tertinggi. Ya. Nah, begitu eratnya hubungan ini sehingga muncullah sebutan negara hukum yang demokratis atau demokratis restat. Jadi setelah adanya karena hukum itu bersumber dari kedaulatan rakyat, muncullah yang dinamakan demokrasi atau demokratis restat. Nah, kita melihat bagaimana hubungan negara dan agama. Sebagai suatu negara restat, bukan negara kekuasaan, maka sudah menjadi keharusan bagi semua penyelenggara negara dan pemerintahan selalu berdasarkan kebijakan yang diambil pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setiap kebijakan negara harus berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Atau dengan kata lain, setiap penyelenggara negara dalam melakukan tindakannya harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Bagi negara yang dengan paham negara agama atau teokrasi yang hanya berdasarkan ideologi pada agama tertentu, maka pembuatan peraturan perundang-undangan harus mengatur kitab suci agama tertentu yang menjadi agama negara. Nah, hal mana menurut paham teokrasi, negara dan agama dipahami sebagai 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan firman-firman Tuhan, sehingga tata kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan dengan titah Tuhan dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, paham ini melahirkan konsep negara agama atau agama resmi dan dijadikannya agama resmi menjadi hukum positif. Nah, konsep negara teokrasi ini sama dengan paradigma integralistik, yaitu paham yang beranggapan bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya, tidak juga beraliran agama sekuler yang tidak memperdulikan agama. Namun berbeda halnya jika mengacu pada negara yang menjadikan relasi agama dan negara dikemas secara sinergis, bukan dikotomis yang memisahkan antara keduanya. Jadi dia tidak menyatukan, artinya negara membutuhkan agama, agama membutuhkan negara. Jadi dia tidak mengacu kepada suatu agama tertentu, tetapi dia negara yang mengakui bahwasannya kehidupan dalam bernegara dan bermasyarakat itu tetap bersumber daripada agama yang hidup di negara tersebut. Jadi agama dan negara mempunyai hubungan yang simbiosis mutualisme, artinya saling membutuhkan. Ya.
agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama, sebaiknya negara juga membutuhkan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Nah, pemahaman seperti ini disebut dengan paradigma simbiotik. Nah, selanjutnya, perdebatan pola relasi agama dan negara memunculkan 3 teori. Pertama, paradigma integralistik, ya, yaitu paradigma yang menyatakan hubungan antar agama dan negara menjadi satu. Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Ya, jadi dia mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak dapat dipisahkan, menyatu. Dan menurut pandangan ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik, dan pemerintahannya diselenggarakan atas dasar ilahi. Karena pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan itu berasal dari Tuhan. Yang kemudian disebut dengan negara teokrasi. Ya, bahwa urusan negara tidak dapat dipisahkan dari urusan keagamaan. Negara berdasarkan atas ketuhanan menurut agama tertentu. Negara selalu mengatur urusan agama dan mewajibkan negara untuk melaksanakannya. Negara diatur oleh syariat agama, dan konsep negara dan agama tersebut teraplikasi dalam suatu konsep, contohnya adalah Tahta Suci Vatikan, negara Iran, dan lain sebagainya. Paham kedua adalah paradigma simbiotik, yaitu teori atau paradigma yang menyatukan agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena agama dapat berkembang dalam membimbing etika, moral, spiritual negara dan masyarakat. Nah, selanjutnya paham ketiga dinamakan paham paradigma sekularistik, yaitu paradigma yang menyajukan pemisahan agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak negara berdasarkan kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Negara sekuler adalah apabila negara memisahkan secara diametral antara urusan agama dan negara, negara tidak ikut campur. Jadi memisahkan, artinya negara wilayahnya. Artinya agama itu bukan masuk wilayah negara, tapi masuk wilayah privat, wilayah urusan pribadi masing-masing individu, masyarakat atau masyarakat. Nah, dengan ini negara tidak ikut campur, ya, baik itu materi, memberikan dana khusus, pengembangan agama, ya, dan lain sebagainya. Nah, menurut Gede Atmaja, ya, menjelaskan sekuler adalah negara yang tidak berdasarkan ketuhanan dan tidak berdasarkan agama, serta memisahkan agama dari negara. Negara tidak ikut campur atau memasukkan domain kebebasan beragama. Warga negara bebas melaksanakan agama masing-masing atau tidak beragama sekalipun. Ya, baiklah, itu ada materi yang berhubungan dengan negara dan negara hukum dan agama, yang bagaimana kita bisa melihat hubungan relasi suatu keyakinan, suatu agama dengan negara. Ya, ada yang tadi sudah ada yang menyatakan adanya relasi yang kuat antara agama dan negara, ada yang menyatakan memisahkan agama dan negara atau negara sekuler, ya, ada yang berprinsip simbiosis mutualistis atau simbiotis mutualisme yang saling membutuhkan agama dan negara. Nah, seperti kalau kita contohkan negara kita, negara Indonesia, di mana negara Indonesia itu tidak mengatakan sebagai suatu negara agama, tetapi negara yang beragama, karena negara dijadikan moral
penjaga moral dalam bernegara dan bermasyarakat. Baiklah, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Kepada rekan-rekan, mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa materi hari ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.